Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa, para pendengar sekalian yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan mengkaji kitab Bulughul Maram karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Insyaallah pagi ini disiarkan langsung lewat tiga medsos, yaitu Facebook, yaitu Facebook. Selamat pagi, mudah-mudahan Allah senantiasa berkahi. Kemudian lewat YouTube, dan ini satu saya salah setting tadi, harusnya Instagram. Nanti di Instagram di rumaiso.com. Ya, Instagram rumaiso.com. Kajian Bulughul Maram. Kita bahas sekitar setengah jam. Setelah itu tanya jawab ya. Ibnu Hajar. Ini bahasan kita nantinya sholat sunnah fajar, melanjutkan pembahasan kemarin. Sholat sunnah fajar melanjutkan pembahasan kemarin. Hari Ahad yang lalu ya. Ya. Tutup kalau masuk tutup. Ya. Ya. Yang di Instagram selamat menyimak. Nanti kita bahas insya Allah tentang sholat sunnah fajar tadi seperti saya beritahu ya. Sholat sunnah fajar. Kemudian yang kedua tentang sholat sunnah rawatib. Karena ini masih dalam pembahasan sholat sunnah rawatib ya. Masih dalam pembahasan sholat sunnah rawatib. Yang mau bertanya nanti setelah 30 menit kami sampaikan materi. Kami ambil dari kitab ini ya, Bulughul Maram karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Biasa syarah yang kami gunakan, kami memakai pembahasan dari Syekh Abdullah Al-Fauzan dari kitabnya Minha Al-Alam. Ada versi PDF-nya, bisa dicari di internet untuk kaji lebih jauh. Kemarin telah kita singgung di pembahasan sholat tahu. Di sini di halaman 263 kalau di buku ya. Ya. Kemarin kita sudah bahas keutamaan dari sholat tatawwu itu fa'inni ala nafsika bikasrati sujud. Kita diperintahkan untuk memperbanyak sujud, itu akan membuat kita semakin dekat dengan Allah. Ya. Kita diperintahkan untuk memperbanyak sujud untuk membuat kita itu semakin dekat dengan Allah. Itu di hadis nomor 375 di buku terjemahan yang kami pegang ini ya, di buku terjemahan ini. Kemudian yang kedua disebutkan mengenai sholat sunnah rawatib yang mengiringi sholat wajib. Sholat sunnah rawatib yang mengiringi sholat wajib. Disebutkan dalam hadis dari Ibnu Umar itu ada 10 rakaat dalam sehari. Kalau Ibnu Umar nyebut itu 2 rakaat qobliyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah zuhur sudah 4, 2 rakaat ba'diyah maghrib sudah 6,
Terus 2 rakaat ba'diyah isya sudah 8 ya, 8, kemudian 2 rakaat ba'diyah qobliyah subuh ya sudah 10. Ya, 2 rakaat ba'diyah subuh sudah 10. Kemudian disebutkan lagi dalam hadis yang lainnya, nah ini tentang keutamaan khusus dari sholat sunnah fajar. Nah, sekarang kita bahas tentang sholat sunnah fajar. Saya baca hadisnya di terjemahan itu di hadis 379. Di hadis 379. Bagi yang di rumah yang mau ngopi, monggo ya, pagi-pagi enak banget nih, Masya Allah. Ya, kan hari Ahad nih, nggak usah puasa dulu. Nih pagi-pagi kami buat kopi. Wah enak ini. Ini kopi, kalau biasanya kopi Jowo ini. Ya, ini kopinya dari Jowo. Ya. Ya, kameranya maaf yang di Facebook miring dari samping situ ya. Yang dari Facebook, YouTube yang saya buat lurus karena nanti rekamannya ini paling bagus nanti di YouTube. Suaranya juga jernih, jadi bisa dengarkan langsung dari YouTube. Kalau mau beralih ke YouTube lebih bagus. Baik, sholat sunnah fajar ini, ya, ini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Aisyah. Ini dari Aisyah karena hadis sebelumnya itu Aisyah membicarakan Nabi itu tidak pernah meninggalkan 4 rakaat qobliyah zuhur dan 2 rakaat qobliyahnya, qobliyah subuh. 4 rakaat qobliyah zuhur Nabi tidak pernah tinggalkan, gitu juga dengan 2 rakaat qobliyah subuh. Dalam riwayat Muslim dikatakan, ini dalam riwayat muttafaqun alaih disebutkan oleh Aisyah, lam yakuni nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafili asyadda ta'ahudan minhu ala rak'atayil fajri. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa atau tidak pernah meninggalkan salat nawafil. Yang paling beliau perhatian padanya itu selain salat sunnah fajar. Selain salat sunnah fajar. Kemudian dalam riwayat Muslim disebutkan, ya, dalam riwayat Muslim disebutkan rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah fajar qobliyah subuh itu lebih baik daripada dunia seisinya. 2 rakaat qobliyah subuh itu lebih baik daripada dunia seisinya. Nah, hadis yang pertama itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sedangkan hadis kedua itu diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tadi dalam hadis disebutkan ala syai'in minan nawafili, yaitu maksudnya salat sunnah, salat ya. Maksudnya salat sunnah, naflu di situ artinya aziyadah, tambahan. Yaitu dimaksudkan si Nabi perhatian pada rawatib yang mengiringi salat wajib. Kenapa disebut nawafilus shalah? Ya, kenapa disebut nawafilus shalah? Dikarenakan sholat rawatib. Ya, dikarenakan sholat rawatib itu tambahan untuk sholat wajib. Ingat ya, sholat rawatib itu tambahan untuk sholat wajib. Asyaddu ta'ahudan. Disebutkan dalam hadis tentang sholat sunnah fajar ini, asyaddu ta'ahudan, yaitu aqwa wa aktsar muhafadzah. Yang paling semangat beliau jaga, yang paling banyak beliau jaga, yaitu sholat sunnah fajar. Jadi qobliyah subuh ini, sholat sunnah fajar ini benar-benar beliau perhatian daripada sholat sunnah lainnya. Ya, benar-benar beliau perhatian daripada sholat sunnah lainnya. Disebutkan lagi di sini ala rak'atayil fajri. Ya, ala rak'atayil fajri, yaitu yang dimaksudkan adalah ratibatul fajri, salat rawatib fajar. Rawatib fajar berarti qobliyah subuh. Jadi sering salah pahami, dikira salat sunnah fajar itu sendiri, salat qobliyah subuh itu sendiri. Yang tepat itu adalah sholat sunnah fajar itu sama dengan sholat qobliyah subuh. Ingat ya, sholat sunnah fajar sama dengan qobliyah subuh. Terus
disebutkan khairum minad dunya, lebih baik daripada dunia. Kata Syekh Abdullah Fauzan, yang dimaksud adalah aksar ghanimah min kulli syai'in qabla yaumil qiyamah. Ini adalah ghanimah yang paling banyak dari segala sesuatu. Ini jadi harta yang lebih banyak daripada segala sesuatu sebelum hari kiamat. Dalam riwayat Muslim disebutkan lahuma ahabbu ilayya minad dunya jami'a. 2 rakaat salat sunnah fajar itu lebih aku cintai dari dunia jami'a, dunia seluruhnya. Terus wa ma fiha khairu minad dunya wa ma fiha. Apa yang dimaksud dengan wa ma fiha di sini? Ya, ma fid dunya minal mali wal ahal wal banin wa ghairiha min zinati dunya wa zuhratiha. Min zinati dunya wa zuhratuha. Min zinati dunya wa zuhratiha. Itu lebih baik daripada dunia wa mafiyah, dan apa-apa yang ada dalamnya. Apa yang ada dalam dunia ini? Yang ada di dunia ini adalah harta, keluarga, anak. Dari perhiasan-perhiasan dunia yang ada. Dari perlengkapan-perlengkapan dunia yang ada. Nah, hadis ini jadi dalil. Ya, hadis ini jadi dalil tentang kekhususan rawatib fajar, yaitu qobliyah subuh atau sholat sunnah fajar. Nabi SAW itu benar-benar menjaganya. Keutamaannya adalah lebih baik dari dunia seisinya. Ya, keutamaannya adalah lebih baik dari dunia seisinya. Dan di sini Nabi SAW itu menggabungkan antara at-targhib dan fi'al. At-targhib itu motivasi, dan Nabi SAW juga tunjukkan praktek beliau langsung. Ya, Nabi SAW tunjukkan praktek beliau langsung di situ. Maka kesimpulannya lagi, ini kata para ulama, Syekh Abdullah Fauzan itu katakan, Nabi SAW tidak pernah meninggalkan ketika mukim maupun safar. Ingat ya, ketika mukim maupun safar. 2 rakaat sholat sunnah fajar ini berbeda dengan sholat rawatib lainnya. Kalau sholat rawatib lainnya beliau tidak lakukan saat safar. Namun kalau sholat sunnah fajar beliau lakukan ketika safar pula. Nah, itu saking perhatiannya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada sholat sunnah qobliyah subuh ini. Nah, tadi kita sudah sebut hadis Ibnu Umar yang menjelaskan sholat sunnah rawatib dalam sehari itu 10. Kemudian sekarang kita lihat hadis dari Ummu Habibah, Ummul Mukminin, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang menyebutkan sholat sunnah rawatib dalam sehari itu 12. Dan akan disebutkan keutamaannya itu diberi apa nantinya. Itu dari Ummu Habibah, Ummul Mukminin radhiyallahu anha, ia berkata, "Sami'tun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Man shalla isnatai asyrata rak'atan fi yaumin wa lailatin buniya lahu bihinna baitun fil jannah." Siapa yang salat 12 rakaat dalam sehari semalam. Ingat ya, 12 rakaat. 12 rakaat dalam sehari semalam.
Bunyalau, akan dibangunkan baginya. Ini terserah laki-laki maupun perempuan ya. Karena di depan disebut man, berarti laki-laki perempuan, baik sepuh maupun muda. Nah, yang biasa yang muda-muda ini lalai untuk ini. Baik di sini man di sini untuk yang sholat di masjid, apalagi ketika masjid itu masih terbuka, tidak ada wabah, atau yang sholat di rumah. Ya, sholat di rumah. Seperti wanita atau saat ini ada wabah. Maka jaminannya apa? Ganjarannya apa? Balasannya apa? Bunyalahu bihinna baitun fil jannah. Akan dibangunkan untuknya rumah di surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang dimaksudkan 12 rakaat tadi bukan sholat wajib, namun dalam riwayat tambahan disebut tatawuan. Sholat sunnah. Kemudian diriwayatkan oleh Tirmidzi dan semacamnya, wazada, ada tambahan arba'an qabla zuhri wa rak'ataini ba'daha wa rak'ataini ba'dal maghrib wa rak'ataini ba'dal isya'i wa rak'ataini qabla sholatil fajri. Rincian 12 itu adalah 4 rakaat qobliyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah maghrib, 2 rakaat ba'diyah isya, dan 2 rakaat qobliyah subuh. Ya, dan 2 rakaat qobliyah subuh. Ingat ya, diulang ya, 12 ini ya, 12. 4 rakaat qobliyah zuhur, bisa lakukan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Lalu 2 rakaat ba'diyah zuhur sudah 6. Lalu 2 rakaat ba'diyah maghrib sudah 8. Lalu 2 rakaat ba'diyah isya sudah 10. Lalu 2 rakaat qobliyah subuh sudah 12. Nah, hadis yang pertama tadi diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ummu Habibah. Syekh Abdullah Fauzan itu katakan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab Salat untuk Musafir. Bab tentang bab salat sunnah rawatib dari jalur An-Nu'man bin Salim bin Amr bin Aus. Lalu disebutkan keutamaan 12 rakaat tadi. Kemudian riwayat tambahan yang disebut dengan kata tatawu'an yang dimaksudkan salat sunnah di sini, ma min 'abdin muslimin yusolli lillahi kulla yaumin isnatai asyrata raka'atan tatawu'an ghaira faridatin illa banallahu lahu baitan fil jannah. Tidaklah hamba muslim itu sholat karena Allah. Ingat, syaratnya sholatnya karena Allah, bukan karena manusia. Setiap harinya, berarti diulang tiap hari. Mudah-mudahan kita rutin menjaganya. Diulang sebanyak 12 rakaat. Ya. Diulang sebanyak 12 rakaat. Tatawu'an, bentuknya sholat sunnah, yaitu dimaksudkan itu adalah rotibatil faraid, yaitu sholat sunnah rawatib untuk sholat fardu, yang mengelilingi sholat fardu. Itu sholat sunnah ghairat faridatin, bukan sholat wajib. Maka balasannya illa banallahu lahu baitan fil jannah, melainkan akan dibangunkan untuknya rumah di surga. Adapun hadis yang tadi disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar diriwayatkan Tirmizi dan semacamnya, dan ada tambahan rincian 12 tadi, ada rincian 12 tersebut disebutkan dalam riwayat Tirmizi dalam bab dalam abwabus shalah, bab ma jaa fi man shalla fi yaumin wa lailatin sintai asyrata rak'atan minas sunnati wa ma lahu minal fadli, yaitu tentang hadis
Imam Tirmidzi membawakan judul bab tentang hadis bagi orang yang menjaga dalam sehari semalam 12 rakaat dari sunnah dan bagaimanakah keutamaannya. Lalu disebutkan hadisnya dari Ummu Habibah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shalla fi yaumin wa lailatin sintai asyrata raka'atan bunya lahu baitun fil jannah arba'an qabla dhuhri," dan seterusnya. Siapa yang sholat dalam sehari semalam 12 rakaat maka akan dibangun baginya rumah di surga. Kemudian disebutkan rincian 12 rakaat tersebut. Maka hadis ini jadi dalil tentang besarnya pahala orang yang sholat sehari semalam 12 rakaat sholat sunnah tadi. Dan ini jadi sebab masuk surga dan selamat dari neraka. Ini jadi sebab masuk surga dan selamat dari neraka. Lalu tadi disebutkan rinciannya ya. Namun di sini kata Syekh Abdullah Fauzan, tentu saja sebab masuk surga dan selamat dari neraka dengan memperhatikan yang wajib juga. Jadi juga kan memperhatikan sholat sunnah rawatib 12 ini saja. Juga dia tarkul maharim, dia tinggalkan yang haram-haram. Ya, dia tinggalkan yang haram-haram. Bukan perhatikan sholat sunnah rawatib terus, yang fardunya ditinggalkan. Tuh masih ada sholat wajib yang bolong-bolong, yang keharaman dikerjakan terus. Apa itu mungkin baginya untuk masuk surga dengan mudah, selamat dari neraka dengan mudah? Enggak. Jadi wajib ditunaikan dulu, haram ditinggalkan, kemudian kita lengkapi dengan sholat sunnah rawatib yang 12 ini. Dan di sini juga Nabi SAW tunjukkan, sebenarnya tadi ada hadis Aisyah, ada hadis Ummu Habibah. Ya, praktek beliau dan ucapan beliau itu selaras, sejalan. Praktek beliau dan ucapan beliau itu sejalan. Nah, kalau kita tambahkan ya, di sini Syekh Abdullah Fauzan itu tambahkan, tadi kan 12 ya. Kita sholat wajib dalam sehari itu ya 12 tambah 17 rakaat dalam sehari jadi 29. 29 ini ditambahkan sholat sunnah malam atau sholat tahajud 11. 29 tambah 11 itu jadinya 40. Ya, saya ulang ya. Kan sholat wajib itu 17 rakaat dalam sehari. Ya, sholat wajib 17 rakaat dalam sehari. Terus sholat rawatib tadi ada 12. Berarti 17 tambah 12, 29. Terus kalau kita jaga rutin sholat malam, sholat tahajud, kita punya kemampuan di situ untuk sholat malam, sholat tahajud, dapat lagi jadi 40. Maka Syekh Abdullah Fauzan katakan, siapa yang menjaganya, maka tentu dia mendapatkan kebaikan dan keutamaan yang besar. Ya, dia mendapatkan kebaikan dan keutamaan yang besar. Dan tentu saja untuk terkabulnya doa untuknya makin cepat. Kan dia membuka pintu supaya Allah itu membuka rahmat untuknya. Coba kalau ada orang yang datang bolak-balik ya, mengetok pintu pada yang punya rumah gitu. Mengetok pintu pada yang punya rumah.
Pagi datang, sore datang, ya malam datang gitu. Pagi datang, siang jam 12 datang, jam 3 datang, terus ya malam 2 kali datang, ngetok pintu berulang kali, kemudian bangun lagi untuk sholat malam, kemudian sebelum sesudahnya juga demikian. Kalau manusia mungkin bosan seperti ini. Ini apa ini tamu datang terus? Allah nggak pernah seperti itu, bosan untuk menerima ketokan pintunya. Dia ingin datang, memohon ampunan Allah, memohon rahmat Allah. Kata Syekh Abdullah Fauzan di sini, itu lebih cepat lagi membuat pintu itu terbuka kalau orang itu mengetoknya setiap waktu siang dan malam sampai 40 kali. 40 rakaat dia lakukan. Nas'alullah min fadlihi wallahu a'lam. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala karunia untuk bisa merutinkan 40 ini. Apalagi kita sekarang stay di rumah, yang di YouTube juga demikian ya, para jamaah yang di YouTube bisa mendengar ini stay di rumah, yang di Facebook juga ya, kecuali punya urusan keluar atau mungkin tuntutan kerja atau memang jadi orang-orang yang harus berada di garda terdepan ya. Intinya kalau sampai 40 kali, mana mungkin kita itu amalannya tidak dimudahkan, urusan tidak dimudahkan, doa-doa kita tidak diijabahi. Jadi mumpung ketika kita di rumah, ayo semangat lagi untuk tambah amalan-amalan sunnah. Di sini belum masukkan di sini sholat sunnah duha. Ini baru masukkan tadi yang 40 tadi ya. Sholat wajib yang 17 rakaat, rawatib yang 12, kemudian tambah sholat malam yang 11. Kankah luar biasa seperti itu? Kemudian satu hadis lagi kita lihat. Kalau tadi sebutkan rinciannya, ada lagi tambahan di sini diriwayatkan oleh yang 5 ya, penulis kitab Sunan yang ditambahkan dengan riwayat Ahmad, ditambahkan dengan Ahmad, yaitu Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah, Ahmad, jadi 5. Dari Ummu Habibah juga, dari Ummu Habibah, man hafadha ala arba'in qabla dhuhri wa arba'in ba'daha harramahullahu 'alan nar. Siapa yang menjaga 4 rakaat qobliyah zuhur dan 4 rakaat ba'diyahnya, 4 rakaat qobliyah zuhur dan 4 rakaat ba'diyahnya, harramahullahu 'alan nar. Allah akan mengharamkan dirinya dari api neraka. Allah akan mengharamkan dirinya dari api neraka. Nah, di sini kesimpulannya ini jadi dalil kata Syekh Abdullah Fauzan tentang keutamaan 4 rakaat qobliyah zuhur dan 4 rakaat ba'diyah. Kalau tadi kita bahas kan 4 rakaat qobliyah dan 2 rakaat ba'diyah zuhurnya ya. Kalau di sini disebut 4 rakaat qobliyah zuhur dan 4 rakaat ba'diyahnya. Yaitu kita iringi dengan sholat wajib zuhur itu qobliyahnya 4, ba'diyahnya 4. Namun ya tadi ya kata Syekh Abdullah Fauzan, dengan catatan seseorang tetap menjalankan kewajiban kemudian meninggalkan yang haram, itu jadi sebab baginya selamat dari neraka. Nah, ini makin mempermudah kita selamat dari siksa neraka jika kita gemar semangat mempermudah langkah kita untuk melakukan sholat sunnah yang disebutkan tadi, yaitu qobliyah zuhur 4 dan ba'diyah zuhur itu 4. Namun yang 2 rakaat tambahan, kan tadi ba'diyah zuhur jadi 4 ya, 2 rakaatnya itu jadi muakkad, 2 rakaatnya ghairu muakkad. Kata Syekh Abdullah Fauzan ya, 2 rakaatnya ini muakkad dan 2 rakaatnya lagi ghairu muakkad. Artinya yang kita jaga tadi kalau totalnya 12 berarti ba'diyah zuhurnya 2. Ya berarti ba'diyah zuhurnya 2.
Adapun hadis berikutnya lagi nanti mempelajari di sini sholat sunnah qobliyah asar. Ada lagi sholat sunnah qobliyah maghrib. Nah, biasanya yang sholat sunnah ini kita kadang nggak tahu nih. Ada yang katakan qobliyah asar itu nggak ada. Nah, qobliyah maghrib itu nggak ada gitu ya. Terus ada sifat sholat sunnah fajar itu bagaimana? Rakaatnya itu ringan. Dan sholat sunnah yang lainnya secara umum. Insya Allah kita akan bahas di pertemuan selanjutnya biiznillah. Jadi setiap ahad pagi jam 5 sampai jam 6 memang kebiasaan saya itu bahas kitab Bulughul Maram dengan jamaah yang ada di pesantren kami Darus Solihin, masyarakat sekitar. Biasanya yang hadir itu para takmir. Jadi mereka hadir bawa buku ini, bawa buku Bulughul Maram ini, kitab Bulughul Maram. Mereka nyimak ini sudah kajian bertahun-tahun nih. Ya, mereka nyimak ini. Dulu pernah sebelum ini kita hatamkan kitab Tauhid. Ya, dulu sebelum ini kita bahas juga tentang Al-Kabair dosa besar. Saya sudah hatamkan kitab Tauhid di kajian Ahad pagi dan Al-Kabair dosa besar juga. Kemudian baru beralih ke kitab ini. Ini kajian Ahad pagi rutin. Setelah Ahad pagi ini biasanya ada sarapan pagi. Ya, namun karena semua saya liburkan kajian untuk langsung di masjid, masjid juga tidak dibuka untuk sholat berjamaah, maka mereka nonton juga bagi yang punya kuota, bagi yang teknologinya canggih mereka dengar dari rumah. Namun rata-rata di sini orang-orang sekitar sini yang biasanya ngaji tidak punya teknologi secanggih antum-antum yang dengar lewat YouTube, Facebook dan Instagram ini. Ya. Karena sepuh-sepuh. Ya, jadi tetap akan saya ulang lagi nanti ketika saya langsung ketemu dengan mereka saat kajian. Baik, saya jawab dulu yang lebih mudah. Ya, maaf ya. Ya. Nanti yang di Facebook silakan tuliskan pertanyaan. Ada waktu 11 menit. Saya sempat jawab nanti sore. Insya Allah ada live kajian. Saya bahas jam 3 sore, ba'da asar langsung tentang perihal Ramadan saat Corona. Nanti dengan Ustadz Muflis Safitra dari Balikpapan. Stay di YouTube nanti saya on-kan YouTube-nya. Jadi live YouTube ada. Dari Instagram juga nanti di Instagram ini Rumah Eso ini. Mudah-mudahan ada. Kemudian dari Facebook. Mudah-mudahan nanti di Facebook fanspage aja biar rame ya, nanti bisa saksikan saya bahas tentang Ramadan saat Corona pagi ini. Mudah-mudahan saya bisa susun materinya sehingga antum semua bisa dapat dalam bentuk PDF-nya mudah-mudahan ya. Baik, saya bahas dari ini dulu ya, dari Facebook dulu ya. Saya baca, kalau sudah saya baca di sini saya beralih lagi nanti ke Instagram dulu. Dari Instagram nanti saya lihat di iPad saya. Oh, maaf, jaringan agak-agak gangguan. Tunggu sebentar ya. Cara pengerjaan sholat 4 rakaat qobliyah zuhur itu gimana Ustadz? 2 rakaat salam ya. Tadi respon tanya di Facebook. Kemudian lewat Instagram. Yang di Instagram bisa bertanya. Maaf. Ustadz, apakah boleh lafadz Sayyidina dipakai ketika di luar sholat? Misal sholawat bisa seperti ketika saya misalnya mulai kajian saya ucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad masih boleh. Dalam sholat yang tidak boleh karena tidak ada dalilnya. Ustaz, bagaimana dengan sholat sebelum maghrib, sebelum isya dan sebelum asar? Insya Allah pekan depan yang saya bahas. Kalau sholat duha atau tahajud atau tarawih sebelum salam yang dibaca sampai sholawat Ibrahim atau cuma bacaan iftirash. Tetap baca lengkap ya, walaupun sholat sunat tahajud ataupun tarawih ya, sampai innaka hamidum majid, berlindung dari 4 hal kalau bisa itu dibaca. Ustaz, di mana beli buku kitab Bulughul Maram? Bisa tanya di toko Ruwaifik. Nanti lihat di Instagram kami. Ya, di Instagram itu ada di bio kami itu ada link Ruwaifik.com. Nanti tanya di situ ada kitab Bulughul Maram seperti ini. Pelajar itu harus punya kitab Bulughul Maram seperti ini ya, penuntut ilmu ya.
Ustaz, kalau sudah terbiasa sholat sunnah fajar, terus satu ketika kita terlambat sholat subuh, ya apa boleh sholat sunnah fajar dilakukan setelah sholat subuh? Bisa dia dua pilihan sini ya, lakukan sholat sunnah fajar dulu baru sholat subuh, itu paling bagus. Atau karena mungkin dia datang telat di masjid berjamaah, yang bisa dia ketika itu sholat sunnah yang bisa ketika itu sholat subuh, ya dia bisa ketika itu sholat subuh langsung, maka sholat sunnah fajar dia qadha ba'da subuh. Baik, kemudian yang lewat YouTube ini yang banyak. Kalau YouTube ini asik ya YouTube ya. Jadi kalau antum mau ya langganan YouTube, subscribe YouTube. Asik kalau dengar komentarnya, dan kita punya kajian live tiap hari ini. Kalau lewat YouTube sekarang saya usahakan tiap hari, karena di YouTube itu rekamannya lebih bagus kualitasnya, terus setelah itu terekam di situ, recording, bisa buka sepanjang waktu. Kemudian nanti tim media Urmaisa itu nanti akan mengedit lagi ulang sehingga bisa nonton dengan asik. Baik, Ustadz, sholat qobliyah subuh bisa dikerjakan lebih dari 2 rakaat. Ya, yang dimaksud qobliyah subuhnya cuma 2 rakaat. Kalau tambah 2 lagi ya sholat sunnah mutlak berarti. Dari Iwan Kurniawan, apakah sholat tahajud boleh dilaksanakan tanpa tidur sebelumnya? Istilah tahajud itu adalah sholat malam yang dikerjakan setelah bangun tidur malam. Dari kata tahajud, dari kata ya, yang artinya itu bangun tidur malam, sehingga istilah tahajud untuk itu. Adapun kalau tidak diawali tidur malam, itu nanti masuk dalam sholat malam saja. Apakah masih ada waktu untuk qadha puasa kalau sudah sekarang masih ada ya? Sekarang ini tanggal 18. Bagi yang mau qadha. Adapun larangan berpuasa setelah nisfu Sya'ban, setelah pertengahan Sya'ban, pertama hadisnya dhaif, yang kedua kalau masih ada kebiasaan puasa boleh lanjut, yang ketiga kalau masih ada qadha puasa masih boleh qadha. Kalau sudah sholat tarawih, apakah masih perlu sholat tahajud? Saya terangkan di buku saya, bisa download di Rumaiso. 24 jam di bulan Ramadan itu ada penjelasan sholat tahajud masih boleh di malam hari. Yang penting pertama tidak ada 2 witir dalam satu malam. Kemudian yang kedua ya masih ada waktu untuk sholat tahajud tadi. Jadi bangun tidur sebelum makan sahur bisa sholat tahajud dulu 2 rakaat baru makan sahur. Saat anak sudah terbiasa sholat qobliyah subuh, namun suatu saat karena kecapean, kesiangan bangun subuhnya, sudah hampir pukul 6, apakah anak tetap melakukan qobliyah subuh dulu atau langsung sholat subuh? Tadi sudah saya jawab ya, tetap bisa qobliyah subuh, qadha. Bisa jadi setelahnya, bisa jadi sebelumnya ya. Kajian MT Anissa Salsabila, Bunda Inge, Ahad 12 April ini belum bisa terlaksana, insya Allah bisa lain waktu, amin. Ya insya Allah Bu, mohon maaf ini hari ini nggak bisa ya karena keadaan. Terus jika setelah wudhu lalu menggunakan bedak atau krim wajah lalu digunakan sholat, bagaimana hukumnya? Nanti punya sholat dulu apa adanya dulu. Saya selalu sarankan sholat apa adanya. Saya nggak mau singgung ini make upnya ini bagaimana nih. Nanti untuk urusan itu sholat dulu, masih keadaan original itu yang lebih bagus. Sholat qobliyah subuh untuk perempuan di rumah apakah sudah tidak bisa dilakukan apabila sudah menggunakan iqomah? Iqomah masjid itu tidak jadi patokan. Ya, iqomah masjid tidak jadi patokan. Jadi dia misalnya azan subuh jam 4:30, kemudian dia mau sholat qobliyah jam 5 karena persiapan jam 5 baru siap. Dia qobliyah subuh dulu jam 5 walaupun di masjid sudah iqomah. So, dalam hadis Jibril, Rasulullah tidak merutinkan sholat duha, tapi hanya sesekali saja. Apakah kita boleh merutinkannya? Boleh merutinkan sholat duha, dan ini pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini. Lalu jam berapa akhir waktu duha? Menjelang waktu zuhur, 15 menit menjelang zuhur. Apakah rawatib dan qobliyah ba'diyah itu berbeda? Rawatib itu sama dengan qobliyah ba'diyah ya. Rawatib itu pengertiannya yang mengiringi sholat wajib. Qobliyah ba'diyah itu juga mengiringi sholat wajib. Selama Bapak sholat di rumah, bisakah mengerjakan sholat syuruk? Bisa. Sholat syuruknya yang penting setelah sholat subuh diam di tempat sholat, tunggu sampai matahari meninggi, kemudian lakukan sholat syuruk 2 rakaat. Orang-orang pada minta mengirimi doa haul menjelang puasa atau hari raya ke orang tua. Apakah doanya diterima? Lakukanlah amalan itu sesuai dengan tuntunan. Tadi 4 rakaat itu sudah saya jelaskan ya.
Ustadz mau bertanya, sholat qobliyah dan ba'diyah dua-dua, apakah itu sah karena mau 4 rakaat nanti iqomahnya cepat banget, makanya ana ambil dua-dua qobliyah dan ba'diyahnya. Bisa seperti itu selama ini ya, belum iqomah ya, boleh. Ustadz sholat tahajud terakhir berapa menit sebelum azan subuh? Azan subuh berarti sholat tahajud sudah berakhir. Terakhirnya itu saat azan subuh semuanya aktivitas itu sudah berakhir. Saat jika menunggu waktu syuruk kita ingin ke toilet, apakah diperbolehkan? Diperbolehkan ya. Pernah dengar menunggu waktu syuruk hanya diperbolehkan berdiam sambil zikir pagi membaca Al-Quran. Kalau ada keperluan gimana? Yang penting dia balik ke tempat sholatnya lagi. Ustadz, gimana dengan sholat fajar bagi perempuan kalau di masjid sudah iqomat? Tadi sudah saya jelaskan ya. Boleh tidak Ustadz sholat sunnah setelah sholat subuh? Tidak boleh, karena itu waktu terlarang untuk sholat. Ustadz, kalau sholat fajar diniatkan jadi satu dengan sholat ba'da wudu, boleh. Terus, ana sholat rawatib kurang jalaninya, tapi rajin di wajib kurang di sunnah. Apakah harus mengkodoknya Ustadz? Berarti wajib sudah terpenuhi. Antum sudah selamat dalam hal ini nih. Wajib sudah dipenuhi. Tadi kan sudah disebut wajib dulu, tinggalkan yang haram, baru peduli pada yang rawatib ini. Maka kalau sudah penuh yang wajib ya sudah. Tapi sunnah ini untuk pelengkap tambahan. Kalau ada yang kurang-kurang pada ibadah wajib, itu bisa jadi tambalan. Zikir pagi petang boleh baca di selain waktu pagi dan petang, masih boleh. Ya, kalau maknanya itu bisa digunakan di lain waktu, namun kalau mau berzikir pagi petang dengan niat itu zikir pagi petang. Apabila sholat tahajud dan witir terlewat, apakah boleh diganti pada waktu paginya? Bisa dengan sholat duha ya. Di malam hari misalnya 11, maka digenapkan jadi 12. Berarti kerjakan di pagi hari itu 12. Berdoa saat tahajud, apakah ketika sujud sebelum salam atau setiap setelah salam sambil mengangkat tangan? Mau taruh ya nanti setelah salam aja, selesai semua. Mau bisa manfaatkan juga waktu ketika sujud dalam sholat malam tadi, itu dibolehkan. Baik, saya rasa cukup. Ini sudah jam 6 pas. Ya, mudah-mudahan manfaat. Ya, waktu singkat namun mudah-mudahan berkah untuk pagi kita sebelum kita aktivitas. Aktivitas apa yang lakukan? Ya, lakukan yang manfaat. Jadikan waktu pagi ini penuh berkah sebagaimana Nabi pernah mendoakan waktu pagi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Nah, masih ada waktu lagi nanti untuk sore jam 3 standby. Kemudian untuk malamnya tetap kita stay, nanti tanya jawab tentang Ramadan saat corona jam 8 malam di YouTube ya, karena nanti malam itu cuma untuk YouTube saja. Ya, tidak untuk yang medsos yang lain. Jadi standby, langganan YouTube ya, dan subscribe di channel Rumaiso TV biar tahu nanti setiap malam jam 8 kami selalu adakan tanya jawab. Dan videonya ada rekamannya juga, bisa lihat rekamannya tadi. Ya, demikian berkah bagi semua. Tetap stay di rumah, berdoa terus pada Allah supaya Allah itu mengangkat wabah ini dengan segera sehingga kita bisa aktivitas normal lagi. Dan mudah-mudahan kita dimudahkan aktivitas, selalu dikaruniai ilmu yang manfaat, dan terus dibekali amal soleh. Dan jangan lupa hari ini bisa pagi ini sholat duha, yang stay di tempat sholat bisa sholat isyraq. Ya, tetap jaga amalan-amalan agar urusan kita dimudahkan, doa-doa kita mudah dikabulkan dengan amalan-amalan sunnah yang kita selalu jaga. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.